Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu membaca Alkitab setiap hari. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Titus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Namun ada beberapa ayat yang perlu kita baca hari ini sebagai landasan firman Tuhan. Adapun judul renungan firman Tuhan hari ini yaitu dipulihkan untuk dikasihi. Kita baca yang menjadi ayat pegangan kita, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, jangan mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, di pagi hari ini renungan kita hari ini adalah dipulihkan untuk dikasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah terjadi sebuah peristiwa, yaitu di mana ada seorang yang bernama Zimmerman dipenjara selama 25 tahun atas tindakan kejahatan yang tidak dilakukannya karena sebuah kesaksian palsu. Ia dituduh membunuh seorang polisi di New York. Pada akhirnya ia terbukti tidak bersalah, sehingga pada tahun 1962 ia dibebaskan. Namun apakah kemudian ia dapat hidup bahagia? Tidak. Meskipun terbukti dia tidak bersalah, namun Zimmerman tak dapat menghindari fakta bahwa ia adalah mantan narapidana. Beberapa pekerjaan yang berhasil ia peroleh dengan cepat berakhir ketika majikannya tahu bahwa ia pernah dipenjara. Masa lalunya memang telah dibersihkan, tetapi masyarakat tidak dapat menerima dirinya sepenuhnya. Nah, betapa jauhnya perbedaan yang kita alami, di mana ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita adalah orang-orang yang bersalah. Namun karena kesucian hidup Yesus Kristus dan karya penebusannya, kita tidak hanya dibenarkan, tetapi juga kita dipulihkan sepenuhnya sehingga menjadi kesayangan Bapa di surga. Dia memperlakukan kita seolah-olah kita tidak pernah melanggar hukum-Nya. Dia memperdamaikan kita dengan dirinya, dengan kita menjadikan kita anggota keluarga-Nya. Allah menerima kita secara total. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita saat ini adalah dipulihkan untuk dikasihi. Sungguh menakjubkan bahwa melalui iman dan juga kematian Yesus Kristus kepada para pendosa, kepada saya dan saudara, orang yang bersalah namun dapat dibenarkan oleh Allah. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kenyataan bahwa Dia akan memulihkan kita dan menginginkan kita bekerja bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia di pagi hari ini, sebagai orang yang telah dipulihkan dan dikasihi Tuhan, ada 3 poin penting yang kita pelajari sebagai tanda orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan dari bacaan kita saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 4 dan 7 sampai dengan ayat 7, dikatakan tadi bahwa tetapi
ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pendamaian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama, tanggung jawab saya sebagai orang yang percaya harus didorong atau harus menjadi teladan tentang ketidaklayakan kita. Kita diperlakukan oleh Allah untuk melakukan kemurahan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan jelas tadi, yang mendorong saya dan saudara sebagai orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan adalah ketidaklayakan kita. Di dalam ayat ini, kita sebagai orang yang percaya harus didorong teladan tentang ketidaklayakan kita dan diperlakukan Allah terhadap kita dengan penuh kemurahan dan kasih-Nya. Kita lakukan tanggung jawab kita atas kesadaran kita bahwa kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, kita sebenarnya tidak layak menerima kemurahan-Nya. Namun karena kasih-Nya, kebaikan-Nya kepada saya dan saudara, Allah memperlakukan kita, Allah menjadikan kita menjadi partnernya, menjadi teman sekerja Allah di dalam ayat ini. Sebagai tanggung jawab saya sebagai orang yang percaya, mari kita lakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya atas dasar ketidaklayakan kita, atas dasar bahwa sungguh-sungguh yang kita miliki, bahwa sungguh-sungguh hidup kita ada karena kemurahan-Nya, bahwa sungguh-sungguh kita dapat berdiri saat ini, kita dapat melakukan tugas kita, kita dapat berkarya karena kebaikan Tuhan. Dasar inilah yang menjadi sumber pendorong bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya, yaitu tadi kesadaran bahwa ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, namun Tuhan melayakkan saya dan saudara. Tanggung jawab kita dalam ayat ini jelas, ayat 1 sampai ayat 3, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tanggung jawab saya sebagai orang yang percaya dikatakan dalam ayat ini taat kepada pemerintah. Di dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukum atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup taat terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita kepada pemerintah adalah merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ketaatan kita kepada pemerintah yang di atas kita adalah merupakan sebuah tanggung jawab kita, yaitu kita orang-orang yang percaya. Dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara, kesadaran kita bahwa kita dilayakkan oleh Tuhan, ketidaklayakan kita untuk menerima kasih karunia Allah, itulah yang mendorong saya dan saudara untuk selalu berkarya, untuk selalu bekerja, untuk selalu taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita taat kepada pemerintah, yaitu sejauh aturan atau ketetapan itu, atau undang-undang atau peraturan keputusan pemerintah itu tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi ketika pemerintah sudah mulai melenceng, pemerintah sudah mulai melanggar, pemerintah sudah mulai melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kebenaran dalam firman Tuhan, maka sejauh itu kita bisa tidak taat kepada pemerintah. Sebagaimana Petrus berkata, kita harus memilih lebih taat kepada Allah daripada manusia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi yaitu kita sebagai orang yang percaya, yang telah dikasihi oleh Tuhan, kita dipilih, kita dibenarkan untuk dikasihinya, yaitu untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Di dalam ayat 1 ini dikatakan, yaitu salah satu tanggung jawab saya adalah hidup taat kepada pemerintah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini juga ditegaskan taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan sikap lemah lembut terhadap semua orang, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kontras antara ayat 1 dan 2. Kalau ayat 1 dan 2 mungkin dulu kita belum menerima kebenaran, belum dipulihkan oleh Tuhan, belum percaya kepada Yesus, belum beriman kepada Tuhan. Kita boleh tidak taat, kita boleh tidak setia, kita boleh melakukan hal-hal yang jahat, kita jahil dan lain sebagainya, kita memfitnah, ya, bahkan tidak suka pekerjaan yang baik. Tetapi di dalam ayat ini, ayat 3 dikatakan harus ada sebuah kontras, ada sebuah perbedaan. Dikatakan ayat 3, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ini adalah tabiat-tabiat kita yang lama, yang belum kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita telah mengenal kebenaran, tetapi ketika kita telah menerima kemurahan Tuhan, kita beriman, kita percaya, kita dilahirbarukan, kita dibaptiskan di dalam Kristus Yesus, maka dikatakan kita harus ada perbedaan. Kita harus taat, kita harus melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, yang telah menerima kebenaran Tuhan, yaitu kesadaran ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi teladan kita, itulah yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan untuk melakukan hal-hal yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, semua yang baik, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pun yang pertama tadi kita melihat ada sebuah perbedaan. Ketika saya sudah beriman kepada Tuhan, maka tanggung jawab saya, orang yang beriman kepada Tuhan, yaitu menjauhkan kejahilan, taat kepada pemerintah, menjauhkan pertengkaran, ya, tidak harus menjadi ramah, kita tidak menjadi pemfitnah. Tapi dikatakan di dalam ayat ini, kita jauhkan semua. Kalau dulunya kita masih melakukan memuaskan hawa nafsu kita, tapi Alkitab berkata kita jauhkan. Karena apa? Karena kemurahan Allah telah memulihkan saya dan saudara. Karena kemurahan Tuhan telah membaharui saya dan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 8 dikatakan, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang yang telah dikasihinya, kita orang yang telah dibaharuinya, kita orang yang telah dipulihkan untuk dikasihinya. Yang kedua dikatakan di dalam ayat 8, karena kasih karunia Allah menjadi dasar bagi saya dan saudara untuk melakukan sungguh-sungguh perbuatan baik. Ya. Orang yang telah menerima kasih karunia Allah, orang yang telah menerima pembaharuan dari Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan kita menjadikan dasar kita melakukan perbuatan baik dalam ayat ini, karena kasih karunia Allah menjadi dasar bagi saya dan saudara untuk melakukan sungguh-sungguh perbuatan baik. Sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu Saudara, ada 3 kali ditekankan dalam ayat ini perbuatan baik. Dalam ayat 1, ayat 8, dan ayat 14. Artinya Bapak Ibu Saudara, buah dari pertobatan itu adalah perbuatan baik.
buah dari orang yang beriman kepada Tuhan adalah perbuatan baik. Niscaya kita katakan, aku sudah beriman, aku sudah percaya, aku sudah percaya kepada Yesus, tapi hidup kita selalu melakukan hal-hal yang jahat, hidup kita selalu melakukan hal-hal yang fitnah, hidup kita selalu melakukan hal-hal yang memuaskan hawa nafsu, hidup kita selalu yang suka perpecahan, hidup kita yang suka selalu gaduh, hidup kita yang suka selalu berantem dan lain sebagainya. Itu niscaya Bapak Ibu Saudara, karena dalam ayat ini dikatakan kasih karunia Allah telah mengubahkan saya dan saudara, sehingga buah pertobatan itu adalah menghasilkan perbuatan baik. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk siap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik merupakan hasil pertobatan. Dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, karena itu hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dari mana saya dan saudara dikatakan bertobat? Adalah karena ada sebuah perubahan hidup, yaitu dulunya tadi di Alkitab ini katakan jahil, sekarang tidak. Dulunya kita pemberontak, sekarang tidak. Dulunya kita suka membenci, ya suka lain dan sebagainya, tapi sekarang tidak. Karena itu Yesus berkata, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau saya dan saudara telah bertobat, maka buah dari pertobatan itu adalah sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik. Ya, di dalam ayat 8 ada kata sungguh-sungguh di situ. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Ya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itu yang baik dan berguna bagi manusia. Sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Karena apa tadi? Perbuatan baik adalah merupakan buah dari pertobatan. Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga yang terakhir dikatakan ayat 14, saya bacakan bagi kita ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik yang dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya, kemurahan Allah ya telah mengasihi saya dan saudara. Dikatakan dalam ayat ketiga ini, yaitu yang ketiga adalah supaya hidup orang-orang yang percaya, yang sudah telah menerima pembenaran Tuhan, yaitu dikatakan supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata hidup saya dan saudara ketika beriman, Tuhan memulihkan saya dan saudara untuk dikasihinya supaya dapat berbuah yang baik, supaya dapat berbuah sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini supaya jangan tidak berbuah, ya. Ingat ya, di dalam ayat 14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memulihkan saya, Tuhan memulihkan saudara, kita dikasihinya, kita dibenarkan, kita dijadikan menjadi anak-anak Allah, supaya hidup kita ini adalah menghasilkan buah. Ya, seperti Matius tadi, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaiknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Allah yang mendorong saya dan saudara untuk selalu berbuah.
Kasih karunia Allah yang menjadi pendorong saya dan saudara untuk selalu bekerja lebih giat bagi kemuliaan Tuhan. Kasih karunia Allah yang membuat saya dan saudara untuk selalu lebih sungguh-sungguh, lebih tekun, lebih beriman kepada Tuhan. Dikatakan tadi dalam Korintus ini, tapi karena kasih karunia Allah, aku lebih giat lagi bekerja. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kasih karunia Allah yang kita terima jangan-jangan menjadi sia-sia? Kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak berbuah, kita seperti pohon yang rindang tapi tidak ada buahnya, seperti pohon yang daunnya lebat tapi tidak ada hasil, tidak ada buah. Alkitab berkata, jikalau ada ranting yang tidak berbuah, dibersihkannya, dan jika ranting itu sudah berbuah, maka tetap dibersihkannya supaya dapat menghasilkan buah. Dan kalau ranting itu telah dibersihkan namun tidak berbuah, maka ranting itu akan ditebang, dibuang, dan dilemparkan ke dalam api. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah yang diberikan kepada saya dan saudara mendorong saya untuk dapat berbuah di hadapan Tuhan, mendorong saudara untuk dapat berbuah di hadapan Tuhan. Ada apa? Buah apa yang kita hasilkan? Dalam Alkitab dikatakan yang pertama adalah buah pertobatan kita. Yang kedua adalah yaitu buah pelayanan kita. Buah pertobatan kita dalam Alkitab Galatia 5 ayat 21 sampai dengan 22 dikatakan di situ buah-buah roh di mana ada kasih, sukacita. Ini adalah gambaran menjadi karakter seorang percaya. Inilah menjadi yaitu karakter hidup ilahi. Ada kasih, ada sukacita, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Ini menjadi karakter ilahi bagi saya dan saudara setelah percaya kepada Tuhan. Dan buah yang berikutnya adalah buah pelayanan kita, pertobatan. Ada jiwa, kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dalam ayat ke-14, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kasih karunia Allah yang kita terima menjadi sia-sia tanpa kita lakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Kasih karunia Allah yang kita terima, kita tidak lakukan, kita tidak bekerja, kita tidak berbuat untuk pelayanan ataupun untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan dalam ayat Alkitab ini tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia pagi hari ini, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan. Melalui renungan kita saat ini, mengajak saya dan saudara untuk semakin giat bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan mau hidup saya dan saudara adalah berbuah di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup saya dan saudara adalah menghasilkan pertobatan. Tuhan mau hidup saya dan saudara adalah benar-benar berbuah sesuai dengan pertobatan yang kita sudah terima di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami, Tuhan jawablah doa kami. Kalau ada saat pagi hari ini yang berbeban berat, yang mengalami persoalan, yang bimbang, bahkan yang khawatir, yang putus asa, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jamah dan lawat mereka di pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama anak-Mu yang kudus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin.